Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Gemar Ramadan dari Prodi Teknik Industri Universitas Teknologi Nusantara semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanganan gambar teknik yang dimana materi ini berhubungan dengan mata kuliah saya yaitu menggambar teknik dengan dosen pengampu Bapak Agung Tripurtanto. Yang pertama yang dilakukan untuk penanganan gambar teknik yaitu dengan susunan pada kertas gambar. Di sini isi susunan gambar dalam kertas gambar adalah posisi dan ukuran kepala gambar, batas dan rangka, tanda tengah kertas gambar, tanda orientasi, skala referensi metrik, sistem referensi kisi-kisi, dan tanda pemotong. Kemudian posisi dan ukuran kepala gambar, di mana kepala gambar harus dicantumkan pada kertas gambar untuk menunjukkan isi gambar, yang dimana terdapat nomor gambar, judul gambar, nama perusahaan, tanda tangan petugas yang bertanggung jawab, serta keterangan-keterangan gambar dan cara proyeksinya. Posisi kepala gambar, di mana kepala gambar harus terletak dalam kertas gambar bagian sudut kanan bawah. Sebagai contoh penunjukan A0 strip A3. Posisi horizontal, sisi panjang. Posisi kepala gambar sudut kanan bawah, jenis kertas gambar jenis X. A4 sisi pendek sudut kanan bawah jenis Y. Sebagai contoh kita lihat di gambar berikut ini. Setelah itu ukuran kepala gambar, di mana mempunyai aturan kepala gambar harus mempunyai panjang maksimum 180 mm dengan tingginya tergantung kebutuhan. Kemudian setelah itu penanganan gambar teknik juga harus memiliki batasan dan bingkai, di mana batas bebas yaitu batas bebas yang dikelilingi oleh tepi kertas gambar yang sudah dipotong dan rangka yang membatasi ruang gambar harus disediakan untuk semua ukuran kertas gambar. Kemudian pinggiran arsip untuk pembuatan lubang-lubang harus disediakan untuk keperluan penyimpanan. Kemudian rangka, garis yang membatasi ruang gambar harus dibuat dengan garis gambar setebal minimum 0,5 mm. Sebagai contoh, lihat gambar di atas ini. Penanganan gambar teknik juga harus memiliki tanda tengah. Tiap lembar kertas gambar harus memiliki paling sedikit 4 buah tanda tengah, di mana untuk memudahkan kedudukan gambar bila ada direproduksi. Dan bila ukuran kertas gambar besar maka dibutuhkan tanda tengah tambahan pada sisi panjangnya. Contoh tanda tengah adalah seperti ini. Penanganan teknik juga memiliki tanda-tanda orientasi, di mana 2 buah tanda orientasi harus terdapat pada kertas gambar yang bertujuan untuk menentukan letak gambar pada papan gambar atau untuk menentukan arah penglihatan gambar. Tanda tersebut berbentuk sebuah panah diletakkan pada sisi panjang sebuah dan pada sisi pendek sebuah yang berhimpit dengan tanda tengah dan menunjuk ke arah juru gambar. Sebagai contoh pada gambar berikut ini. Penanganan gambar teknik juga mempunyai beberapa skala. Sebagai contoh yaitu skala referensi metrik. Dianjurkan skala referensi metrik tanpa angka pada semua kertas gambar. Panjang minimum 100 mm yang dibagi dalam bagian-bagian 10 mm
untuk memudahkan pengecilan atau pembesaran gambar. Dan harus diletakkan simetris terhadap tanda tengah. Kemudian dekat rangka dengan jarak 5 mm dan tebal garis harus memiliki 0,5 mm. Contohnya pada gambar berikut ini. Setelah itu tanda pemotongan. Tanda pemotongan dapat disediakan pada keempat ujung kertas gambar yang bertujuan untuk memudahkan pemotongan, dan bentuknya segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku 10 mm. Kita lihat gambar di bawah ini sebagai contohnya. Pada kertas gambar yang dicetak, hal-hal yang berikut harus ada, yaitu kepala gambar, rangka untuk membatasi ruang gambar, tanda-tanda tengah. Hal berikut adalah pilihan tanda-tanda orientasi, skala referensi metrik, sistem referensi kisik, tanda-tanda pemotong. Setelahnya kertas gambar. Kertas gambar pada penanganan teknik ini mempunyai beberapa tipe, yaitu kertas pada larang. Apabila telah selesai membuat gambar sketsa dan akan dipindahkan menjadi gambar kerja yang sebenarnya, maka untuk itu pergunakanlah kertas pada larang. Kemudian jika kertas bagan seandainya akan menggambarkan suatu mesin atau komponen tanpa memakai gambar sketsa, dengan cara melihat langsung dan mengukurnya dari mesin tersebut, maka harus dibuat di kertas bagan. Jangan keliru antara kertas bagan dengan kertas milimeter blok. Kertas bagan digunakan khusus untuk gambar sketsa. Bahannya dibuat dari kertas pada larang yang mempunyai garis sejarak 1 cm arah vertikal dan horizontal. Sedangkan kertas milimeter blok pada umumnya digunakan untuk membuat grafik dan bahannya dibuat dari kertas tipis yang bergaris sejarak 1 mm arah vertikal dan horizontal. Juga kertas kakir. Apabila telah selesai menggambar di atas kertas pada larang dan sudah betul, maka bila ingin diperbanyak harus ditinta di atas kertas kakir. Kemudian kertas kakir mempunyai dua permukaan, kasar dan halus. Meninta dikerjakan pada permukaan yang halus. Kertas gambar juga memiliki beberapa ukuran. Kita lihat pada tabel ini, A0841 x 1189, BO 1000 dikali 1414, CO 917 kali 1297, DO 771 kali 1090. Contoh beberapa ukuran kita lihat pada tabel ini. Nah, untuk penggambarannya pada gambar ini. Kemudian penanganan gambar teknik juga terdapat skala. Pengertian dari skala adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama dari benda. Adapun beberapa jenis skala, yaitu skala pembesaran dipergunakan bila gambarnya dibuat lebih besar dari benda sebenarnya, misalnya bagian dari sebuah arloji. Kemudian skala penuh bila gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Dianjurkan untuk sedapat mungkin digunakan memudahkan pemeriksaan dan membayangkan bendanya. Dan skala pengecilan jika gambarnya dibuat lebih kecil dari benda sebenarnya. Untuk penunjukan skala diperinci sebagai berikut. X banding 1 skala pembesaran, 1:1 skala penuh, 1:x skala pengecilan. Untuk penulisan skala, kata skala diikuti oleh perbandingan ukurannya harus dinyatakan dalam kepala gambar. Bila terdapat lebih dari satu skala, hanya skala utama yang dicantumkan dalam kepala gambar.
serta skala gambar yang lain ditempatkan di sebelah nomor komponen bersangkutan. Beberapa contoh skala gambar yang dianjurkan. Kita lihat pada tabel berikut ini. Kemudian pemilihan skala gambar memiliki beberapa aturan, yaitu tergantung dari besar kecilnya benda yang akan digambar dan tujuan gambar. Serta skala yang dipilih harus cukup besar agar dapat memberikan keterangan yang lengkap dan jelas. Skala gambar dan ukuran benda akan menentukan ukuran gambar. Dan juga gambar detail yang terlalu kecil untuk diberi ukuran lengkap harus digambar di samping gambar utama dengan skala pembesaran. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya pribadi mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga penjelasannya belum sepenuhnya jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.